Kita ada berapa kelompok ya? Ada berapa kelompok ya kelas ini? 45 masing-masing. Sorry. 8 kalau nggak salah, Bu. 8 ya? Iya. Iya. Nah, lebih nggak? 8 ya? 7 atau 8 gitulah ya, sekitar itu 8. Ya. Iya, Bu. Nah, nanti ini aja kalian undi undi sendiri ya. Kelas ini ngundi sendiri siapa yang hari Selasa, siapa yang hari Rabu. Tolong di WA ke saya supaya saya bisa tahu yang hari Selasa siapa duluan ya. Kemudian ini kan tanggal 6, berarti papernya lusa ya. Udah di email ke saya supaya saya bisa pelajari buat minggu depannya ya. Buat minggu depan saat presentasi. Jadi nanti kalian yang undi sendiri kelas ini, nggak tahu nih siapa ketua kelasnya, kita saking kelasnya online terus, bingung deh yang ketua kelasnya siapa. Jadi nanti siapa ya, ini ada Nikita ada di sini ya? Nikita kelas ini bukan? Nikita bukan kelas ini ya? Oh, oke. Ya udah, nanti Nikita deh yang WA saya siapa yang undiannya dapat dapat hari Selasa, siapa yang dapat hari Rabu ya. Sama aja kok, cuman beda sehari ya. Lebih cepat lebih baik kalau saya nggak tahu, tapi kalau kalian mau yang belakangan ya silahkan gitu ya. Pokoknya ini aja, kompromi aja atau undi atau gimana lah. Pokoknya saya taunya ada sebagian Selasa, setengahnya hari Rabu. Oke. Nah, kita mulai yang hari ini, materi terakhir, analisa rasio. Nah, analisa rasio, analisa rasio itu sekarang membandingkan, ada 3 ya, ada klasifikasi, ada 3 klasifikasi analisa rasio, ya. Nah, kalau kita melakukan analisa rasio ini, itu datanya yang kita ambil bisa dari neraca, bisa dari rugi laba gitu kan, antara neraca bandingin dengan data yang di rugi laba gitu ya. Makanya saya bilang minggu lalu kalian harus tahu data ini adanya di mana, di neraca atau di rugi laba. Kalau kalian nggak tahu, kalian sibuk nyari ini di mana, semua akunnya dibacain satu-satu. Ya, jadi kalian harus tahu yang pasti-pasti aja deh, akun yang sering kalian dengar itu ada di mana. Contoh ya, saya contohin ya sekarang. Saya tanya kalian, dulu saya lihat ininya deh, partisipannya. Saya tunjuk ya. Nur Ilahi ada ya? Nur Ilahi. Oke, ya. Sekarang saya tanya. Revenue adanya di rugi laba atau di neraca? Oke, sip. Makasih. Oke, saya tanya lagi. Mutiara Putri Wulandari. Ada? Mutiara Putri. Mutiara Putri. Masih pagi udah kabur. Naufal Al-Hafid. Ada? Naufal Al-Hafid. Ya ampun nih mahasiswa. Ampun deh. Muhammad Fajri. Ada ya? Muhammad Fajri. Muhammad Fajri. Ada, Bu. Mau ditanya? Ibu. Ya. Untuk novel tadi ada, Bu, dia di chat itu. Tadi katanya di question. Oke. Iya. Bentar. Dah, saya nyari yang bisa aja deh. Miftahul Jannah. Ada? Ada, Bu. Oke. Miftahul, coba saya tanya. Equipment ada di neraca atau di rugi laba?
neraca. Oke, tuh ya. Jadi kalian harus tahu di mana letak akun-akun itu. Jadi nggak sibuk nyari akunnya ada di mana. Udah makan waktu kalau kalian nyari-nyari kayak gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi di analisa rasio ini akan ada 3 klasifikasi, yaitu liquidity, profitability, sama solvency. Nah, liquidity itu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atau hutangnya yang jatuh tempo, tapi dalam jangka pendek. Ya, jadi utang-utang jangka pendeknya, hutang-hutangnya yang akan jatuh tempo kurang dari maksimum 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun itu mampu nggak si perusahaan membayar hutang-hutang tersebut ya, hutang-hutang yang jangka pendek, hutang-hutang yang jangka waktunya kurang dari yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun ya, liquidity. Nah, ngambilnya dari mana bayarnya? Kalau hutang jangka pendek biasanya dibayarnya juga dengan current asset ya. Current asset tuh kalian mestinya udah tahu, cash, piutang itu masuk current asset ya. Nanti kalau kalian nggak tahu current asset yang mana, lihat lagi di chapter berapa ya? 7, 8 kayaknya. 8 atau 7 atau 8 gitu ya. Kalian lihat lagi yang mana yang masuk current asset. Terus yang kedua, profitability. Itu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan income, profit, laba ya dalam suatu periode. Jadi yang liquidity mengukur kemampuan perusahaan bayar utang jangka pendeknya, yang profitability mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba ya, laba usahanya. Kemudian yang solvency mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup dalam jangka panjang ya. Solvency ini ngelihat perusahaan ini mampu nggak hidup jangka panjang, jangan-jangan cuma 2-3 tahun dia udah bubar nih perusahaan ya. Nanti bisa lihat dari rasio-rasionya. Rasionya nanti kalau nggak salah ada 12 lebih kali ya. Bentar. Oke. Nah, kita mulai dengan liquidity ya, rasio liquidity ratio. Tadi saya udah bilang mengukur kemampuan perusahaan untuk bayar kewajiban atau hutang jangka pendeknya ya. Nah, biasanya kreditur ya, kreditur yang jangka pendek misalnya untuk kalau misalnya perusahaan mau mengajukan modal kerja ya, modal kerja itu hutang jangka pendek karena buat modal kerja kan berarti buat sehari-hari gitu ya, buat kegiatan operasional sehari-hari, modal kerja buat jalanin ini, bukan modal, bukan kredit investasi. Kalau kredit modal kerja biasanya jangka pendek. Nah, kalau krediturnya misalnya bank, kalau perusahaan ngajuin ke bank untuk mengajukan kredit modal kerja, biasanya bank akan menilai liquidity ratio dari perusahaan tersebut ya. Dia pengen lihat dikasih modal kerja jalan nggak nih, bisa bayar nggak nih nanti gitu ya, yang dari sehari-hari. Jangan-jangan nggak cukup gitu loh dikasih modal kerja tapi kepake kayak apa gitu, atau hutangnya masih ternyata banyak gitu ya. Jadi itu yang harus dicek sama bank. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rasio yang tergolong di dalam liquidity ratio. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua adalah acid test ratio, yang ketiga receivable turnover, dan yang keempat adalah inventory turnover. Gimana rumusnya? Kita lihat satu-satu ya. Oke, current ratio ya.
current ratio itu adalah, nih, rumusnya atas ya, current asset dibagi dengan current liabilities. Oke, jadi tergantung tahunnya. Yang 2013 kalian ambil data 2013, yang 2014 kalian ambil data 2014. Datanya adalah current asset dan current liabilities. Ingat ya, minggu lalu udah saya jelasin yang mana current asset, yang mana current liabilities. Kalau nanti di laporan keuangannya nggak ditulis yang mana current asset, yang mana non current asset gitu ya. Jadi kalian harus nentuin yang mana current assetnya. Udah saya terangin minggu lalu. Nah, oke. Sekarang saya tanya deh. Siapa nih yang saya tanya ya? Saya tunjuk dulu. Dah, nih kita kenapa keluar? Oke. Salsabila ada? Salsabila. Iya ada, Bu. Oke, current asset itu ada di neraca parugi laba ya? Neraca ya, Bu? Nggak tahu, Pak, yakin dong? Iya. Neraca? Iya. Oke. Ya, jadi nggak nyari-nyari kamu kalau udah tahu current asset, oh di neraca, tinggal cari aja di neraca, pasti ada ya. Kemudian current liabilities adanya di mana? Yuli? Ada Yuli? Iya, Bu. Current liabilities adanya di neraca apa rugi laba? Di rugi laba bukan, Bu? Di rugi laba. Bentar, Bu. Tuh. Ayo, udah mau lulus ini akun 2-nya, mau lulus nggak? Mau, Bu, mau. Nah, masa udah mau lulus akun 2, current liabilities masih nggak tahu di mana? Maaf, Bu, baru. Di neraca ya, Bu ya? Iya. Kan ingat aja ya. Nah, neraca itu timbangan kan? Neraca itu adalah timbangan ya. Jadi ingat kan rumus akuntansi, aset sama dengan liabilities tambah equity, A sama dengan L tambah E. Iya. Oke, nah itu harus seimbang, berarti itulah yang ada di neraca. Jadi A sama dengan L tambah E itu adanya di neraca. Ingetin aja, aset, liabilities, equity, itu pasti ada di neraca. Ya, Ya, Bu. itu makanya harus seimbang. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau kalian akan nanti nyari current ratio, ada rumusnya adalah current asset dibagi current liabilities. Ini tinggal nyari kalian dua-duanya ini ada di neraca. Current asset ada di neraca, current liabilities ada di neraca. Oke, nah kita lihat ininya laporan keuangannya mana ya? Nih. Oke, nih ya. Neraca current asset nih, current assetnya nih ya. Current asset 1.020.000 yang 2014 dibagi 344.500. 2013 945 dibagi 303.000. Ya, ngerti ya? Sampai sini. Nih, 945 bagi 303. Ininya 1.020.000 bagi 344.500. Nah, penulisan ini hasilnya ya, 1 juta, kalian lihat yang merah nih. Yang merah yang lagi saya bunder-bunder ini. Merah ini sama merah yang ini nih, hasilnya ya. 1 juta bagi 1.020.000 bagi 344.500. Itu kalau kalian coba hitung deh pakai kalkulator kalian. 1.020.000 bagi 344.500. Tolong hitungin. Berapa hasilnya? Sama, Bu. Sama kan? 2,96 kan hasilnya ya? Iya, Bu. Nah, jadi hasilnya itu bisa ditulis ya, hasil itu, jadi kalian nanti jangan bingung.
bisa ditulis 2,96 aja. Ya, sesuai hasil yang kalian hitung di kalkulator. Atau penulisannya bisa juga seperti itu, 2,96 banding 1. Maksudnya 2,96 bagi 1, ya 2,96 kan, sama. Yang kanan juga 3,12 banding 1. Atau bisa juga dalam persentase, ya. Bisa dalam persentase, nanti akan tertulisnya 296%. Kalian kaliin 100%, dapatlah 296%. Ya, jadi penulisannya bisa 3, bisa 2,96 aja, bisa 2,96 banding bagi 1, atau 296%. Sama aja, ya. Oke. Nah, berikutnya ya, saya mau ini. Nah, apa arti rasio 2,96 banding 1 atau rasio current ratio perusahaan ini 2,96? Artinya adalah setiap $1 dari current liabilities bisa dibayar dari $2,96 current asetnya. Maksudnya itu, ya. Jadi hutang jangka pendeknya, setiap hutang jangka pendeknya $1, setiap $1 hutang jangka pendeknya bisa dibayar dengan 2,96 current asset. Berarti current assetnya cukup untuk membayar hutang jangka pendeknya, ya. Jadi kalau misalnya current rasionya di bawah 1, ya, di bawah 1 misalnya 0,8, ya, current rasionya kalian hitung misalnya hanya 0,8 current rasionya. Berarti setiap $1 current liabilities-nya dibayar menggunakan 0,8 current asset, nggak cukup, ya. Jadi kalau current rasio perusahaan kurang dari 1, nah perusahaan itu dalam jangka pendek udah akan kesulitan, ya. Jadi makin tinggi current rasionya makin bagus, berarti current asetnya cukup untuk bayar utang. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, saya lanjut. Kenapa sini? Oke. Yang kedua adalah acid test ratio. Nah, saya iniin dulu ya. Acid test ratio itu lebih liquid lagi dari current asset. Tadi current asset lebih liquid lagi dari current ratio. Kalau current ratio tadi current asset dibagi current liabilities, kalau acid test ratio dicari yang benar-benar paling liquid, yaitu cash, ya, short term investment, dan receivables, piutang, accounts receivable. Dibilang receivables di sini artinya accounts receivable, ya, kalau ada piutang, ya. Nah, jadi cash, short term investment sama receivable ini kan termasuk current asset. Nah, yang diambil untuk acid test ratio ada cash, short term investment sama receivable aja. Ya, yang lainnya kayak apa lagi yang ada di sini? Sebentar. Kita lihat ya, dia punya apa lagi. Nggak ada. Sebentar. Di sini deh. Ya. Nah, nih current assetnya si quality department store terdiri dari prepaid expense, inventory, receivable, short term investment, cash. Nah, waktu ngitung tadi current ratio yang diambil semua nih totalnya. Ya, begitu acid test ratio kita ambil yang benar-benar liquid, yaitu cash, short term investment sama receivable aja. Tiga akun ini aja. Nah, satu lagi penyakitnya mahasiswa. Kalau rumusnya cash tambah short term investment tambah receivables dibagi current liabilities kan tadi. Kalau salah satu dari 3 tadi nggak ada, misalnya short term investment-nya nggak ada,
Jangan cari-cari, ya udah tulis aja 0. Kalau kalian dikasih soal ujian ya, biasanya kalau nggak ada short term investment-nya terus nanya ke saya, Bu, short term investment-nya kok nggak ada, Bu? Ya udah, emang berarti perusahaan itu nggak punya short term investment, berarti 0, gitu aja, yang gampang. Ya, tapi kalian cari dulu, bener nggak ada, toto nyelip lagi ya. Tapi kan pasti berurut kayak gini, cash, short term investment, receivable. Oke? Oke, tadi jadi dibagi current liabilities, ini komponen 3 ini dibagi current liabilities. Jadi yang 2014 100.000 tambah 20.000 tambah 230 bagi 344.500, yang 2013 155 tambah 70 tambah 180.000 bagi 303. Hasilnya ini 1,02 dan 1,34. Oke, lanjut ya. Berikutnya accounts receivable turnover. Oke, accounts receivable turnover. Menghitung berapa kali piutang suatu perusahaan dapat dibayar selama 1 tahun. Jadi account receivable turnover itu maksudnya menghitung dalam setahun nih piutang perusahaan bisa dibayar berapa kali sih, itu berapa kali atau setiap berapa hari sih piutangnya perusahaan account receivable ya bisa dibayar ya. Piutang itu bisa dibayar oleh si pelanggannya ya. Kan kita punya piutang, orang yang ngutang ya. Orang yang ngutang itu seberapa cepat piutang tersebut dibayar oleh pelanggannya ya, accounts receivable turnover. Atau kalau misalnya setiap 30 hari berarti accounts receivable turnover-nya 12 kali. Karena setahun kan 300, anggapnya 360 ya rata-rata. 360 dibagi 30, jadi 12 kali accounts receivable turnover-nya. Nanti kita lihat rumusnya ya. Accounts receivable turnover rumusnya adalah net credit sales, penjualan yang secara kredit ya. Net credit sales itu penjualan secara kredit dibagi average net account receivable, rata-rata piutang. Oke, nah net credit sales itu penjualan yang secara kredit. Biasanya di soal, kalau ujian ya, kalau ujian atau di soal-soal di buku ya, kalau di rugi labanya akan tercantum sales aja ya, salesnya sekian gitu ya. Nah, kalian nggak tahu nih yang di penjualan yang secara kredit yang mana, yang penjualan cash yang mana, nggak tahu. Taunya pokoknya itu semuanya sales. Biasanya akan ada info tambahan yang akan menyatakan bahwa misalnya semua penjualan kredit, berarti sales yang ada di rugi laba itu semuanya merupakan kredit sales. Jadi itu angka itu yang dimasukin ya. Tapi bisa juga di data tambahan ditulisnya 50% dari penjualan adalah kredit. Jadi kalian ambilnya 50%-nya aja karena yang 50% lainnya adalah penjualan secara tunai atau cash ya. Jadi untuk accounts receivable turnover yang dihitung adalah penjualan secara kredit karena kita mau lihat penjualan secara kredit ini akan jadi piutang. Nah, berapa lama piutang tersebut dapat dibayar oleh pelanggannya ya. Dibagi, nah yang pembaginya adalah average accounts receivable. Ini adalah rata-rata piutang.
Gimana cara ngitung rata-rata piutang? Untuk 2014 ya, kalau 2014 itu adalah piutang 2014 ditambah piutang 2013 dibagi 2. Itu adalah rata-rata. Oke, kalau 2013 ini adalah piutang 2013 ditambah piutang 2012 dibagi 2. Ya. Jadi kalau 2014, 14 dan 13 dibagi 2. Kalau 13, 13 dan 12 sebelumnya dibagi 2. Ya. Yang namanya average itu rata-rata, jadi ambil 2 tahun piutang dijumlah terus dibagi 2. Oke, kita lihat ya. Nih ya, sekarang accounts receivable turnover itu datanya sekarang yang atas di rugi laba, sales tuh adanya di rugi laba, yang bawah adanya di neraca. Jadi kalian jangan sibuk nyari tempat di mana-mana ya. Net credit sales atau sales ini adanya di rugi laba, account receivable kan kayak tadi adanya di neraca. Ya, nah sekarang kita lihat dulu rugi labanya. Mana dia? Ini. Oke, ini ya. Ini adalah salesnya. Ya, salesnya 2.095.000 dikurang 98 return and allowance. Net salesnya adalah 2.097.000. Ya, 2.097.000 di 2014, 2013 1.837.000. Sebentar. Nih ya, 2.097.000, yang ini 1.837.000. Kemudian kita lihat piutang 2014 dan 2013. Nih ya. Nah, tadi saya bilang untuk yang 2014 tambah 2013. Jadi 230.000 tambah 180.000 bagi 2. Sebentar, mana dia? Ini dia. Nih, 230.000 tambah 180.000 bagi 2. Ya. Kalian hitung ini dulu ya, 180.000 tambah 230.000 bagi 2 berapa, baru 2.097.000 bagi angka hasilnya itu ya. Nah, kemudian yang 2013 tadi 2013-nya 180.000, 2012-nya adalah 200.000 ya. Jadi 1.837.000 bagi rata-rata accounts receivable. Ya. Nah, di 2014 hasilnya adalah 10,2 kali. 10,2 kali dalam setahun piutang tersebut dapat tertagih ya. Sementara di 2013 9,7 kali dalam setahun piutangnya dapat tertagih ya. Makin banyak, makin besar angka hasilnya ini akan semakin bagus, berarti semakin cepat piutangnya dapat tertagih ya, karena lebih sering tertagih, lebih sering dibayar sama pelanggannya ya. Nah, tapi kalau lihat ini kan ada di bawahnya ada pembanding ya. Industri average-nya 46,4 kali, sementara Park Street sebagai pesaingnya 37,2 kali ya. Nah, lebih bagus si industri average-nya sampai 46 kali dalam setahun bisa nagih. Jadi setiap bagi 360 sebentar. Ini ada berikutnya deh, sebentar. Nah, ya, di dalam kalau kita hitung harinya 365 bagi 10,2 itu setiap 35 atau
36 ya, 35,78 dibuletin. Setiap 36 hari si perusahaan ini bisa menagih piutangnya. Sementara industry average itu setiap 8 hari sudah bisa tertagih piutangnya. Ya, jadi sebetulnya perusahaan ini kurang bagus dibandingkan dengan pesaingnya si Park Street atau dibandingkan dengan rata-rata industri, ya. Nagih piutangnya masih lebih bagus industri yang lain, perusahaan lain, perusahaan sejenis dalam satu industri tersebut, ya. Jadi makin besar accounts receivable turnover-nya akan semakin baik. Oke, berikutnya inventory turnover. Ya, inventory turnover rumusnya adalah cost of goods sold dibagi average inventory. Ya, ini juga ada di 2 laporan keuangan. Ya, COGS ada di rugi laba, inventory adanya di neraca. Ya, ini kalau udah dengar average, kalian kalau udah ada kata-kata average atau rata-rata itu kayak tadi ya, tahun sekarang sama tahun sebelumnya ditambah dibagi 2. Kalau dibilang average itu 2 data dibagi 2. Oke, nah inventory turnover itu mengukur seberapa cepat inventory atau stok barang bisa terjual, ya. Seberapa cepat stok barang yang ada di gudang, yang disimpan di gudang sebagai inventory itu bisa terjual seberapa cepat, ya. Nah, makin tinggi ini juga makin tinggi hasilnya akan semakin baik juga. Berarti perputaran penjualannya, stok barangnya itu semakin cepat terjual barangnya. Ya, oke. COGS tadi saya bilang ada di rugi laba. Mana kita lihat ini. Ini. Ya, COGS nih, adanya di sini nih. Sesudah net sales, COGS 1.281 untuk 2014, 2013-nya 1.140.000. 1281. Sebentar, ini dia. 1.281, ini 1.140.000. Kemudian inventorinya, oke, inventorinya nih ya, inventorinya yang untuk 2014 berarti 620.000 ditambah 500.000 bagi 2. Nih, 620.000 tambah 500.000 bagi 2. Ya. Berikutnya 2000 yang 2013, ini yang 2013 500.000, 2012-nya 450.000. 450 tambah 500 bagi 2. Ya, hasilnya 2,3 2014 dan 2013 2,4. Ya. Sedangkan industry average dia 4,3 kali, Park Street 3,1, lebih tinggi dan berarti lebih bagus daripada si quality department store. Ya. Nah, atau dibikin per hari kayak tadi itu, nah ya, itu berarti setiap 159 hari, 365 hari dibagi 2,3. Itu rata-ratanya setiap 159 hari stok barangnya baru terjual, ya. Oke, sampai sini udah ngerti? Dah, oke. Sekarang kalian kerjain dulu latihan yang buka e-learning. Cepat ya, saya nggak mau lama ini. Karena masih ada ini lagi, masih ada dua rasio lagi. Kalian kerjain yang E14.7.
E14.7 sekarang. Cuman 10 menit. 10 menit saya langsung lanjut. Sekarang kerjain. Maaf Bu, tadi E14 berapa Bu? 7 ya? 7, halaman 721. Current yang dicari current ratio, acid test ratio, accounts receivable turnover, sama inventory turnover. E14.7 halaman 721.
Auto shutdown initiated. Auto shutdown canceled. Mic on.
Nah, berapa ini current ABCD, current asset, apa lagi tuh? Account receivable turnover sama inventory turnover-nya berapa? Udah dapat semua? Mana nih? Hey. Aduh, ini mahasiswa. Ini sebetulnya bisa apa enggak? Saya masih tahu. Oke, yang current asetnya berapa? Bentar, saya sambil ngitung. Bentar ya. Mic off. Ya, 2,8. Acid testnya Mic on. ya. Ini Nur Ilahi ya? Oke. Yang lain, yang jawab cuma Nur Ilahi doang nih. Yang lain Mic dapat off. nggak? Iya Bu, dapat Bu tadi Bu. Oke. Account receivable turnover. Mic on. Mm-mm. Mm-mm. Ya, oke. Inventory turnover. Oke, silakan, cepetan. 2 menit. Bu. Ya. Itu yang account receivable turnover itu yang net credit sales itu di yang 110 kurang 20.000 ya Bu ya? Betul. Kan Oh. sales on account artinya sales secara kredit. Dikurang return and allowance 20.000. Jadi net sales kreditnya 390.000. Ya. Inventory turnover ya. Ya. Oke ya. Ini yang lain saya nggak tahu dapat atau enggak. Saya pengen tahu sebetulnya, tapi kaliannya nggak mau tahu. Jadi saya anggap pada bisa ya. Saya tanya ini yang jawab cuman Yuli dan Nur Ilahi. Saya anggap bisa semua ya. Kalau nggak bisa, ada yang nggak bisa nggak? Kalau nggak bisa, cepet sekarang saya ngomong ke saya sekarang. Nggak bisanya di mana? Udah dapat atau belum? Nggak ada yang ngomong. Tidur berarti. Oke. Baiklah, kalau memang nggak mau, ya saya nggak tahu lagi ya. Saya udah kasih tahu. Saya udah bisa atau belum, nggak jawab juga. Jadi saya nggak tahu kalian bisa atau enggak. Saya lanjut. Profitability ratio. Ya. Tadi saya bilang ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ya. Nah, rasionya itu ada banyak. Ada profit margin, ada asset turnover, ada return on asset, ada return on ordinary shareholders equity, ada earnings per share, ada price earnings, dan payout ratio. Ya, ada banyak nih profitability. Ya, nanti kita lihat satu-satu. Nah, profit margin itu rumusnya adalah net income dibagi net sales. Net income dan net sales dua-duanya ada di laporan laba rugi, ya. Jadi kalian carinya ini ada di laba rugi, ya. Ingat, net sales-nya bukan net credit sales, semua net sales semuanya, ya, bukan kredit aja kayak tadi waktu accounts receivable turnover, ya. Yang tadi kan net credit sales. Kalau ini semua sales, net income dibagi net sales. Nah, adanya di rugi laba semua, dua-duanya. Berarti kita lihat di sini, net sales-nya 2.097.000, net income-nya 263.800. Ini ya.
2013-nya 1.837 dan 208.500. Sebentar. Nih ya, 208.500 bagi 1.837.000, 263.800 bagi 2.097.000. Ini yang tadi saya bilang bisa dalam persen kayak gini, 12,6%, ya, atau 11,4%. Coba kalian hitung deh, 263.800 bagi 2.097.000 kalau nggak dipersenin berapa? Mestinya sih 0,126, 12 sekian. Coba hitung dulu, 263.800 bagi 2.097.000. Oke, ya. 0,12 sekian kan? Nah, Iya, Bu. kali 100% dapatnya 12,6%. Tadi yang saya bilang bisa persentase, bisa Mic angkanya. off. Kalau kalian nanti ngitung, Mic on. kalian tulis 0,12 sekian, 125 sekian, atau 126 sekian, saya nggak akan salahin, ya. Jadi boleh dalam bentuk apapun kalian tulisnya. Oke. Walaupun jawabannya panjang nggak apa-apa, Bu. Misal Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 0,1257 sampai Iya. seterusnya, nggak apa-apa. Kalau kamu mau putus, mau buletin sampai 3, paling banyak 3 di belakang koma lah, ya. Iya, Kalau iya, mau Bu. Iya, Bu. mau dibuletin. Dari belakang koma. Ya, masih. 3, 2 atau 3 di belakang koma masih nggak apa-apa, ya. Bu. Oke, kemudian, nah ini dibandingkan dengan industry average 8% dibandingkan dengan Park Street 1,4%. Nah, berarti quality department store secara profitability rasionya, terutama di profit marginnya masih lebih bagus dibandingkan dengan industry average maupun dengan Park Street. Park Street cuma 1,4%, dia bisa 12,6% labanya dari 12 labanya itu 12,6% dari total penjualan. Di 2014 11,4% labanya dari total sales, ya. Jadi profit margin ini menghitung persentase setiap dolar penjualan menghasilkan berapa banyak labanya, ya, berapa persen labanya. Oke. Yang berikutnya adalah aset turnover, ya. Aset turnover itu rumusnya adalah net sales dibagi average aset. Kalian lihat lagi nih, ada average. Ingat ya, kalau setiap ada average itu adalah rata-rata, berarti aset tahun sekarang sama tahun sebelumnya dijumlah dibagi 2. Ya. Nah, ini net sales asset turnover ini, rumus asset turnover ini datanya ada di 2 laporan keuangan. Ya, net sales-nya ada di rugi laba, asetnya adalah ada di neraca. Ya, yang atas ada di rugi laba, yang bawah ada di neraca. Nah, dibilang average asset, ya, ditulisnya net sales bagi average asset. Yang dimaksud dengan average asset itu adalah average total asset. Bukan total aset itu berarti current dan non current aset, ya. Jadi ini adalah average dari total aset, bukan current aja, bukan non current aja atau plan aset aja. Jadi ini adalah average total aset. Nah, tadi salesnya kita lihat kan, net salesnya total adalah 2.097.000. Nah, sekarang kita lihat aset ya. 2014 bentar. Ini dia. Nih ya. Average total aset berarti 1.835 untuk yang 2014, 1.835 tambah 1.595.000 bagi 2.
Nih, 1.835.000 tambah 1.595.000 bagi 2. Ya. Jadi yang diambil adalah total aset, bukan current atau non current aset. Mana sih? Dilihatin lagi ya. Nih, ya, yang diambil adalah total aset. Nih, rata-rata total aset. Nih, 2 ini. Dah, ngerti ya? Nomor berapa tadi? 6. Nih, hasilnya 1,2, yang 2013 sama, mirip ya. Oke. Nah, aset turnover ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan sales. Ya, dia pakai asetnya, total aset itu seberapa efisien untuk menghasilkan penjualan, sales. Ya, dia punya aset seberapa efisien dipergunakan untuk menghasilkan sales. Ya, oke. Berikutnya adalah return on asset. Return on asset mirip sama yang tadi, asset turnover. Ini adalah net sales bagi average asset. Kalau return on asset, net income dibagi average asset. Atasnya yang beda. Ya, yang tadi net sales, nih, net sales. Yang ini net income. Tapi ininya sama, average asetnya adalah average total asset. Ya, net income-nya tadi 2014 263.800 dibagi 1.595 tambah 1.835 bagi 2. Dapat 15,4%. 2013-nya net income-nya adalah 208.500. Dapatlah 13,7%. Oke, udah ya. Kalau ingat ya, average asset adalah average total asset. Ini juga datanya ada di 2 laporan keuangan. Net income ada di rugi laba, average asset, average total asset atau total asset adanya di neraca. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah return on ordinary shareholders equity atau biasanya sering disebut return on equity. Ordinary shareholders-nya biasanya dihilang. Return on equity, yang tadi return on asset. Ini ROA. Nanti kalian kalau udah tahun keberapa ya? Ketiga kali ya. Udah denger deh tuh namanya ROA, ROE, ROA sama ROE. Ini dia, ROA, yang ini ROE. Ya. Nah, ROE ini rumusnya adalah net income dikurang preference dividend, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham preference dibagi average equity. Average equity, total equity ya. Equity kan terdiri dari 2, share capital sama return earning. Nah, itu di total equity ya. Nah, jadi rumus ini adalah net income kurang dividen yang dibagikan kepada pemegang saham preference dibagi average equity, average total equity. Nah, di sini kalau preference dividennya nggak ada, ya udah berarti net income aja, ininya 0. Berarti net income bagi average equity. Jadi mirip sama ROA tadi. ROA adalah net income bagi average asset. Kalau ROE net income dibagi average equity. Kalau preference dividennya nggak ada. Ya, kalau preference dividennya ada dikurang dulu. Mic off. Ya, kalau nggak Mic ada on. rumusnya mirip sama ROA, net income bagi average equity. Nah, equity-nya, nah di sini preference dividennya nggak ada nih, makanya 0. 263.800 kurang 0, di 2013 juga nggak ada, 208.500 kurang 0. Ya. Nah, kita lihat equity-nya.
Equity-nya ada di sini. Nih, equity-nya nih. Ya, equity-nya itu terdiri dari share capital ordinary dan return earning. Jadi 1.003.000 ditambah 795.000 bagi 2 untuk yang 2014. 1.003.000 tambah 795. Nih, 1.003.000 tambah 795.000 bagi 2. Ya, average total equity. Ini jangan nanya lagi ya, average ordinary shareholders equity apa, udah saya bilangin, average total equity. Oke, nah yang 2013 juga gitu, 795 yang equity 2013, 667 adalah equity tahun 2012 dibagi 2. Ya. Nah, ROE ini menghitung seberapa besar net income yang dihasilkan oleh perusahaan dari setiap investasi yang ditanamkan oleh investor, pemilik sama owner, ya. Seberapa besar net income yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari modal yang ditanamkan oleh investor, ya. Seberapa besar laba atau income yang bisa dihasilkan dari setiap dolar modal yang ditanamkan oleh investor. Oke, ROE dah selesai. Bisa ya. Berikutnya adalah earnings per share, EPS. Ya, earning per share itu mirip sama ROE, ya, atasnya sama, net income kurang preference dividend, dibagi weighted average ordinary shares outstanding. Apa ini? Yang bawah ini adalah rata-rata share capital ordinary. Ini adalah rata-rata share capital ordinary. Ya, berarti ini adalah share capital ordinary 2014 dan share capital ordinary tahun 2013 dibagi 2. Rata-rata. Ini rata-rata. Kita lihat ya. Nih. Ya. Ini adalah rata-rata 270 tambah 275 400 untuk Mic yang off. 2014. Mic on. Nih, ya. 263.800 kurang 0, nggak ada preference dividendnya, dibagi 275.400 tambah 270.000 bagi 2. Ini ambilnya dari share capital ordinary. Data share capital ordinary rata-rata tahun 2014 dan 2013. Nah, yang 2013 kenapa cuma 270.000? Karena dia perusahaannya baru. Ya. 2012-nya sama 270.000 juga. Jadi kalau di rata-rata tetap 270.000. Ya, makanya di sininya 270.000. Oke, sampai sini? Ya, oke. Ya, jadi kalau misalnya ada preference dividend dikurangin. Nih, kayak yang tadi, kayak ini. Sebentar, sorry. Yang sebelumnya. Nih, ya, ROE juga gitu. Kalau karena nggak ada preference dividend kan kurang 0 nih jadinya, sama. Ya. ROE sama EPS atasnya sama, net income kurang preference dividend, bedanya di bawah. Bawahnya yang ROE itu total equity, kalau yang EPS dari share capital ordinary-nya aja, return earning-nya nggak masuk. Ya. Oke. Ya.
Berikutnya adalah price earnings ratio. Ya, price earning ratio adalah rumusnya market price per share dibagi earning per share. Earning per share-nya dapat yang tadi, rumus yang tadi. Nih. Ya. Nih, earning per share-nya diambil dari rumus yang sebelumnya. Jadi, price earning ratio itu rumusnya adalah market price per share, harga saham, harga pasar per lembar saham, harga pasarnya dibagi EPS. EPS-nya yang tadi, yang rumus sebelumnya. Nah, untuk market price per share itu tidak ada di laporan keuangan. Adanya kalau perusahaannya go public, adanya harga pasarnya di bursa tiap hari. Ya. Jadi ini market price per share adanya di bursa saham. Kalau ini perusahaan go public, dia adanya harian jadinya, per hari. Nggak ada di laporan laba rugi. Dan kalau di soal ujian berarti dikasih tahu nanti berapa harga pasar saham saat itu. Ya, ini ada, jangan kalian cari di neraca atau rugi laba, nggak bakal ada market price per share-nya. Oke. Nah, ini market per share price per share-nya tahun 2014 12, ini 0,97, ini 8 bagi 0,77. Oke, berikutnya 2 lagi deh kalau nggak salah ya, sebentar. Udah, ini yang profitability terakhir, payout ratio. Payout ratio itu rumusnya adalah cash dividend dibagi net income. Cash dividend adalah dividen yang dibagikan tunai, yang secara dibayarkan tunai, dibagi net income. Net income adanya di rugi laba. Ya, rumusnya adalah 61.200 dibagi 263.800, yang 2013 60.000 bagi 208.500. Oke, sekarang kalian kerjain E14.8, E14.8, E14.9, dan E14.10. Yuk, sekarang yuk, cepetan. E14.8, 14.9, 14.10. Masih ada sedikit lagi ininya, rasionya. Solvency tinggal cuma 2 kok. Solvency. Atau saya terusin dulu deh ya, solvency ya, tanggung ya. Saya terusin dulu solvency tinggal cuma 2 ya. Solvency ratio itu mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Tadi ya saya udah jelasin. Rasionya cuma ada 2, debt to total asset dan times interest earned. Ya. Nah, yang pertama debt to total asset ratio itu rumusnya adalah total debt bagi total aset. Kalian tahu ya, total debt itu adalah hutang. Hutang itu adalah liabilities. Oke. Jadi di sini kalian ambil datanya adalah total debt-nya ini adalah total liabilities. Ya, debt to total asset ratio sama dengan total debt bagi total aset. Debt itu adalah hutang, hutang itu adalah liabilities, berarti total debt sama dengan total liabilities. Ambil data total liabilities. Jangan nanya lagi ya ke saya udah nerangin nih. Debt to total asset ratio. Debt itu adalah hutang, hutang itu adalah liabilities. Jadi total debt itu ambil datanya dari total liabilities. Rumusnya adalah total debt bagi total aset. Ini dua-duanya ada di neraca. Ya, total debt bagi total aset. Kita cari
di datanya mana dia ini. Nih, total debt, nih, total liabilities, nih, 832.000 dibagi 1.835.000 untuk 2014, 2013-nya 800.000 dibagi 1.595.000. Total debt itu sama dengan total liabilities. Ambil data di neraca. Ini dia. 832 ya. Nah, nih 832.000 bagi 1.835.000, 800.000 bagi 1.595.000. Ya. Oke. Yang terakhir adalah times interest earn. Nah, ini agak pusing sedikit baca rumusnya. Ya. Saya terangin nih. Times interest earn itu adalah rumusnya income before income tax and interest expense dibagi interest expense. Ya. Ini artinya income sebelum income tax dan interest expense. Ya. Sebelum dikurangi income tax dan sebelum dikurangi interest expense. Pendapatan sebelum dikurangi income tax dan sebelum dikurangi interest expense. Dibagi interest expense. Dari mana dapatnya? Yuk kita lihat ya. Di sini sering banget nanya sama saya, Bu, dari mana Bu dapatnya income before income tax and interest expense? Ya, kita lihat. Income sebelum income tax, expense, dan interest expense. Ini bacanya income before income tax, expense, dan interest expense. Karena dua-duanya expense, jadi dia nulisnya income tax and interest expense. Ada dua, income tax expense dan interest expense. Pendapatan sebelum dikurangi income tax expense dan sebelum dikurangi interest expense. Kita lihat. Nih, ya. Income tax expense dan interest expense. Sebentar ya. Jadi mana? Oh, ini dia. Nih, kita lihat. Income sebelum dikurang income tax expense dan interest expense. Kalian ambilnya gini. Net income-nya berapa? 263.800 ya. Net income-nya 263.800. Income tax expense-nya 168.200. Interest expense-nya 36.000. Berarti income before income tax and interest expense itu adalah 263.800 ditambah 168.200 ditambah 36.000. Coba hitung. Income before income tax and interest expense itu ambillah dari net income ditambah income tax expense ditambah interest expense. Berapa? 864.000. Berapa? 864.000. Hah, kok 800? 263 ditambah 168 tambah 432 kan, Bu? Enggak dong, interest expense. Oh, iya. 468 bukan, Bu? Ya, 468. Ya. Iya, Bu. Coba yang 2013-nya berapa? 2013. Bentar. 208. Berapa? Interest expense 40.
388.000. Ya, dapat semua 388? Iya Bu, dapat Bu. 388. Nih. Iya. Tuh. Lihat nih. Ya. Ini yang 2013-nya benar kalian tadi kan 388.000, yang 2014-nya 468.000. Dibagi interest expense. Interest expense-nya yang tadi. Mana dia? Interest expense-nya nih. Yang 2014 36.000, yang 2013 40.500. Tuh. Ya. Jadi yang ini kalian jangan pusing. Income before income tax expense and interest expense. Jadi ini aja, net income tambah income tax expense tambah interest expense. Seperti tadi yang saya bilang, kalau income tax expense dan atau interest expense nggak ada, ya udah 0. Ya, kalau salah satu ini nggak ada, ya udah berarti 0. Jadi cuma ditambahin salah satunya aja. Ya, jangan dicari-cari. Oke, dah selesai. Rasio-rasio kalian kerjain semua sampai E14-11. Ayo, sekarang cepet biar saya ini satu-satu. Saya suruh satu-satu. E14-8, 14-9, 14-10, 14-11. Banyak nih kerjaannya. Ayo, E14-8 aja, cepet. 5 menit selesai E14-8.
Saya sambil absen ya. Tolong nyaut ya. Artika, ada Tika. Artika, Hadir, Bu. oke. Misbah, Misbah Rizky Ananda. Misbah. Ampun deh, kemana sih? Afala Fitrah. Hadir Ibu, hadir. Oke. Muhammad Sofyan Ali Ilyas. Muhammad Sofyan Ali Ilyas. Ya, Muhammad Ali Sofyan itu di chat dia bilang hadir Bu, cuman nggak tahu nggak on mic. oke. Kayaknya error mana gitu. Muhammad Sofyan. Oh ya. Muhammad Raihan Fadil. Anissa. Bu, hadir, Bu. Kemana kamu? Saya ke-mute. Oke, bagus. Aji. Hadir, Bu. Denny Ulafi. Hadir, Bu. Dewi Wahyuni. Hadir, Bu. Oke, Eri Naufal. Hadir, Bu. Muhammad Farhat Sultan. Hadir, Bu. Nadil Ihza. Hadir Bu. Putri Februari. Hadir, Bu. Oke. Ini tadi kuotanya nggak ada, jadi... Hah? Nggak nongol? Kenapa? Putri Februari. Feve nggak Tadi ada? ada, Bu. Ada? Iya. Rizky Hadaf. Hadir, Bu. Syafiq Avicenna. Putra Mandala. Nggak ada. Syafiq Avicenna Putra Mandala. Nggak ada. Yuli ada. Ahmad Fadil. Hadir Bu. Aldi Azhar Tianto. Aldi tadi sempat join Bu, terus abis itu dia istirahat lagi dirawat rumah sakit positif. Oh, oke. Andika Naufal Hanif. Saya Bu. Oke. Arya Pradana. Arya. Hadir Bu, hadir. Oke. Valriza Alfarsyah Luki Ada, Bu, ada. Muhammad Abdu El Hadad. Nggak ada. Muhammad Raihan Abe. Hadir Bu. Oke. Naufal Al Hafid. Hadir Bu. Raffi Maulana. Hadir Bu. Rea Ratulangi. Ada, Bu. Oke. Firda Dewi. Hadir, Bu. Ilham Zikrullah. Ada, Bu. Miftahul ada. Fajri. Muhammad Fajri. Bu. Ada. Nur Ilahi ada. Nikita ada. Ratu Alia. Alia udah sembuh belum? Ratu Alia. Sudah, Bu. Oke. Salsabila ada tadi. Cindy Suci. Hadir, Bu. Oke. Hilda Nabila. Hadir, Bu. Keisha Nindya. Hadir, Bu. Adinda Maulidia Maharani. Ada, Bu. Dafa Arsya. Nggak ada. Maulana Muhammad Hutomo. Hadir Bu. Mutiara Putri. Tadi kayaknya ada ya. Oke. Nobina Aska. Hadir, Bu. Raditya Galan Yudhistira. Hadir, Bu. Pramuditya Julian Prasetyo. Hadir Bu. Oke, lupa saya mau ngingetin kalian. Sebentar. Bentar ya. Deh ini aja deh. Oke, kemarin minggu lalu deh rasanya. Saya coba cek e-learning.
ya, saya coba cek e-learning, kenapa ya ada beberapa tugas, latihan, atau PR yang masih banyak nggak ngumpulin. Kenapa gitu loh. Saya bingung. Kalian kan perlu tambahan nilai. Saya hanya bisa ngasih tambahan nilai dari kayak gitu, PR, latihan, yang saya minta dikumpul. Saya nggak peduli jawabannya benar atau salah. Yang penting kumpul. Ini masih banyak yang nggak kumpulin. Coba ya, saya cek aja satu yang nggak kumpulin. Bentar. Contoh. Ini kelas B ya, sebentar. Contoh PR pertama. Contoh PR pertama itu Muhammad Sofyan Ali Ilyas, nggak bikin. Raihan Fadil, Muhammad Raihan AB, Pramuditya Julian, sampai sekarang nih nggak itu. Dikumpulin dong. Andika Naufal, Misbah Rizkyananda, Ilham Zikrullah, Praditya Galan Yudhistira, Fanida Yuliandini, Valriza Alfarsyah, Dewi Wahyuni juga nggak bikin. PR yang pertama ini ya. Ahmad Fadil, Afalah Fitrah, Adinda Maulidia Maharani. Tuh, nggak kerjain PR-nya. Kenapa? Ya. Ini yang resum kan? Saya udah ngumpulin tapi yang di kelas A waktu itu kan belum diganti. Oh, oke. Ya udah kalau ada di sana. Siapa ini? Siapa tadi? Adinda Maulidia. Oke, Adinda ya. Nanti saya ambil dari sana ya. Oke, yang sebelumnya, sesudahnya deh. Coba ya, saya lihat lagi siapa yang di berikutnya deh. Nih, contoh ada latihan soal di chapter berapa nih? 11 kayaknya. Ya, masih banyak juga yang nggak ngumpulin, bingung saya. Muhammad Sofyan Ali Ilyas, ini udah kebangetan nih, lihat udah 2 kali aja. Raihan Fadil, 2 nggak juga. Rea nggak kumpulin. Muhammad Raihan AB, tuh orangnya itu aja sebetulnya. Putri Februari juga nggak kerjain. Kemudian Andika Naufal, tuh kan saya bilang orangnya itu aja. Nah, nih Nur Ilahi Zakaria kenapa nggak kerjain? Misbah Rizkyananda, Nadil Ihza, Ilham Zikrullah, Naufal Al-Hafid, Rizky Hadaf, Fanida Yuliandini, Dava Arsya, Syafiq Afisena, Anissa Puspaningrum, berikutnya Aldi Azhar, Ahmad Fadil, Afalah Fitrah. Tuh, kebanyakan sih yang itu aja, yang baru disebut sekali enggak ya. Itu yang mana ya, Bu? Itu yang tadi mana ya? 11 ya, Bu? Enggak. Latihannya E11.7, E11.9 halaman 563. Kalau nggak salah ini di minggu keberapa nih ya? Sebentar saya cek dulu. Di 2 minggu sebelum UTS. Kalau kalian mau maksud saya gini, kalau kemarin kelupaan atau ini, coba kamu upload lagi, kamu masukin lagi, ya. Jadi sebelum saya
ngasih nilai tambahan. Ya maksudnya ngasih nilai. Ini Oke. baru saya lihat-lihat doang ya. Jadi Oke, Bu. kalau yang merasa belum, cek lagi semua PR dan latihan kamu yang belum dikumpul, cepetan kumpul. Tadi yang saya sebutin cuman sekali, ya kumpulin aja ya. Ya tapi kalau yang udah tadi disebutin 2 kali, 3 kali, ya berarti orangnya itu aja. Saya udah ya yakin lah nilainya ya segitu aja lah gitu. Ntar ya saya lihat lagi. Nih ada lagi nih. Sampai yang di UTS, sebentar saya lihat lagi ya. Masih ada yang belum kumpulin. Banyak soalnya. Nih, Muhammad Sofyan Ali Ilyas sudah biasa. Raihan Fadil itu juga. Raihan AB itu lagi. Terus Andika Naufal dia lagi, Misbah Rizkyananda dia lagi. Berikutnya Ilham Zikrullah dia lagi, Naufal Al-Hafid dia lagi. Praditya, nih kamu sering juga loh, Praditya Galan Yudhistira, Rizky Hadaf, Vanida Yuliandini. Dia juga sebetulnya yang sering. Cindy Suci, ada nggak kumpul nih satu. Anissa ada lagi. Ayo Anissa. Aldi Azhar. Udah 2 kali, berapa kali tadi? Afala Fitrah. Muhammad Abduh. El Hadad. Tuh. Itu ya. Itu yang resume 11 kan ya, Bu? Mana? Bukan, ini latihan soal. Ini yang latihan soal. Latihan soal halaman yang mana ya, bentar. Yang statement of cash flow. Ini yang latihan soal indirect method ya kalau nggak salah. Nih, BE 13.1, BE 13.2, E 13.1, E 13.2. Minggu ke 8 apa 9 gitu. Coba kalian cek e-learning-nya ya, satu-satu kalian. Yang mana yang belum dibikin lagi. Supaya nggak kehilangan latihan soal dan PR. PR-nya juga ada, banyak juga yang nggak kumpulin yang tadi. Bu, maaf Bu, tadi saya lihat di e-learning. Yang latihan pertama itu saya uploadnya pas waktu masih di MJ20A. Makanya. Bu, terus gimana Bu? Nggak apa-apa. Di-upload lagi? Ini siapa sih? Dewi Bu. Dewi sama kayak yang tadi ya, si siapa tadi? Nggak apa-apa. Kalau yang pertama nanti saya maafkan. Yang barusan aja itu kan udah di kelas yang bener ya. Iya. Yang tadi yang awal PR yang pertama resume itu nanti karena masih ada itu nanti saya cek juga di kelas yang satunya ada apa enggak ya. Oh iya Bu. Jadi saya nggak perlu nggak usah upload lagi. Kalian kamu lihat yang lainnya aja Dewi, kalau misalnya ada yang nggak kalau ada yang belum kamu buat cepetan buat ya. Tapi tadi kan kamu nggak saya sebutin lagi. Anissa yang udah 2 kali ya. Dewi tadi dari tadi cuma 1 itu doang kan? Iya. Ya. Tapi Masih, kalau Bu. kamu mau cek lagi aja yang mana yang kalau misalnya udah merasa semuanya ya udah alhamdulillah ya. Iya, kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Nih, yang minggu lalu nih. Yang minggu lalu latihan soal juga masih banyak. Masih banyak yang nggak kumpulin. Telat nggak apa-apa. Nih, kayak Yuli 2 hari telat. Bodo amat. Yang penting ngumpulin. Itu saya sakit Bu Iya, kemarin. makanya nggak apa-apa. Iya. Pokoknya ngumpulin. Ini saya bacain 2 hari telat nggak apa-apa. Saya terima. Ya. Daripada nggak ada tuh sama saya nggak bisa nilai loh. Nggak bisa kasih nilai tambahan. Nggak apa-apa telat. Makanya mumpung sekarang ini udah saya kasih tahu, yang berasa belum kumpulin ya. Nih, yang minggu lalu itu orangnya itu lagi. Muhammad Sofyan Ali Ilyas nggak kumpulin. Rehan Fadil. Rea kenapa nih? Rea minggu lalu nggak ngumpulin. Muhammad Raihan AB. Orangnya itu aja. Bentar ya. Andika Naufal, Misbah Rizkyananda. Nih, Miftahul Jannah, telat 5 hari, nggak apa-apa. Saya terima. Ya. Nadil Iza, kenapa nggak kumpulin? Ilham Zikrullah,
Naufal Al-Hafid, Firda Dewi Kirana, nggak kumpulin. Rizky Hadaf, Muhammad Farhat, Fanida Yuliandini. Fanida nih sering loh. Eri Naufal. Fanida di kelas MJ20. Oh, di sana ya? Oke. Kok bisa masuk sini ya ininya? Ini ngaco banget sih. Dafa Arsya. Bagus Aji. Syafiq Afisena. Anissa lagi nih. Anissa. Belum kumpulin. Ratu Alia. Alia, kamu ke minggu lalu sakit, kumpulin aja Alia. Latihannya. Latihan dan PR. Aldi Azhar Tianto, Ahmad Fadil, Afala Fitrah, Muhammad Abdu El Hadad. Tuh. Itu lagi. Orangnya itu-itu aja sebetulnya. Yang lain mungkin karena sakit atau apa. Tadi Fanida ya yang ada di kelas sana ya? Bukan ya? Siapa tadi? Fanida. Fanida ya? Oke. Oh, ada di sini dia, di MJ20B. Oke. Terus yang minggu lalu itu yang latihan soal, yang PR-nya sebentar. Gini sih. Yang PR-nya sebentar. Tuh dia lagi. Muhammad Sofyan Ali Ilyas, Rehan Fadil, Rea lagi nih. Muhammad Rehan AB, Putri Februari. Nggak kumpulin. Ini kumpulin yang kemarin kan hari Minggu. Berikutnya Andika Noval. Muhammad Nur Ilahi Zakaria, kenapa kamu nggak kumpulin? Misbah Rizky Ananda. Muhammad Nur Ilahi kamu kumpulin ya. Yang PR belum tuh. Berikutnya Muhammad kemudian Naufal Al-Hafid, Muhammad Farhat, Dafa Arsya, Arya Pradana, Anissa lagi. Tuh Anissa. Anissa udah banyak banget loh. Aldi Azhar Tianto, Ahmad Fadil, Muhammad Abduh. Bu, saya latihan soal kok ini yang 2 minggu lalu emang saya nggak masuk Bu, jadi paling nanti ngerjain Bu. Dikumpulin aja. Yang merasa belum ngumpulin, nggak masuk saat itu, kumpulin segera ya, sebelum kuliah apa minggu depan berarti. Paling lambat minggu depan ya. Siap. Ya Bu, siap Bu. Pokoknya kamu cek semuanya, yang mana yang kamu belum pada kumpulin lah. Ya. Oke. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Udah, kita selesain aja. Ini kalau ada yang nggak ngerti, nanti ini tetap dikumpul ya, sampai kalau nggak salah sampai jam 12 nanti saya tunggu kumpulnya. E14 sampai E1411, mungkin di E1410 kalian ada yang bingung, nanti kalau nggak ngerti WA saya aja, ditanya ya, yang E1410, kemungkinan. Kalau yang lain kan tinggal masukin rumus. Atau ada di antara latihan ini juga ada yang masih nggak ngerti, WA saya aja, tanya saya langsung nggak apa-apa ya. Sama PR, ada PR ya. Bu. Oke, ya, kenapa? Bu, saya mau nanya tentang paper, Bu. Paper, kenapa? Itu kan terakhir kan kata Ibu kan bandingin perusahaannya, Bu ya. Nah, itu yang perusahaan satunya nggak pakai itunya, vertikal itunya juga kan, Bu? Ya, Pak, gimana caranya kamu mau bandingin? Oh, enggak, maksudnya yang vertikal itu juga pakai juga, Bu. Berarti 2 perusahaan gitu. Iya, makanya saya tanya, kalau kamu yang perusahaan satunya kamu nggak hitung vertikalnya, terus apa yang kamu mau bandingin? Pertanyaan saya kira dari income statement-nya doang gitu, Bu, jadi satu. Income statement-nya kenapa? Cuma diliatin doang? Iya, saya kira cuma dibandingin dari situnya doang. Lah, gimana caranya? Kamu cuma liatin doang, terus gimana membandinginnya? Bandingin itu kan antara bukan laporan keuangan dibandingin terus mau kamu apain, nggak bisa dong, harus
vertikal sama horizontalnya dihitung, baru bisa dibandingin. Kalau cuma laporan keuangannya kamu bandingin, apa artinya gitu loh? Kamu cuma lampirin doang, ya nggak perlu saya, ya. Jadi tetap Oke, Bu. dihitung, ya. Oke. Bu, Heeh. ngebandinginnya berarti secara vertikal sama horizontal? Iya. Oh, iya. Horizontal vertikal aja, yang lain nggak usah, yang analisa rasio nggak usah. Vertikal sama ininya aja, bandingin. Oh ini berapa persen gitu ya. Kan udah kehitung semua. Oke. Berarti ini dua perusahaan ya, Bu? Ya gini, tadinya kan saya suruh bandinginnya dengan industri. Ternyata kalian kesulitan untuk mendapatkan data industri. Jadi saya minta bandingin dengan perusahaan lain sejenis. Ya, jadi ada 2. Kalian cari aja satunya apa. Ya, hitung lagi kayak tadi horizontal sama vertikal. Gitu. Ya, Bu. Makasih, Oke. Bu. Tanggal 8 ya kumpulnya, lusa ya. Iya, Bu. Kalau masih ada yang nggak jelas WA saya boleh ya, silahkan. Dan tadi Nikita saya kasih PR tadi, tolong nanti di WA ke saya siapa yang dapat hari Selasa, siapa yang dapat hari Rabu, ya diundi atau gimana terserah, ya. Tolong datanya dikasih ke saya, kelompok mana yang minggu pertama, kelompok mana yang minggu pertama, hari Selasa, kelompok mana yang hari Rabunya. Oke. Siap, Bu. Makasih banyak semuanya ya. Selamat siang, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ah.